Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dani dengan NIM 211011033, Program Studi Administrasi Publik, kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Riau Sujarwani SSOS MM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Pengertian sistem ekonomi. Sistem. Sistem menurut Chester A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Menurut Ludwig von Bartholomä, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut Anatol Raporot, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubung satu sama lain. Menurut L. Akov, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung sama lain. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sistem ekonomi. Menurut Dumairi, pada tahun 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan, aturan atau cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Pengertian sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakan bisa dilihat dari sudut pandang. Yang pertama, sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antar satu dengan yang lain. Tiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Aspek sistem ekonomi Indonesia dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan baik bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa. Yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang antara lain. Satu, sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Dua, ekonomi kerakyatan menghindari sistem free flight liberalism adalah menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. Sistem etatisme adalah mematikan potensi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Monopoli adalah kerugian masyarakat dan bertentangan cita-cita keadilan nasional. Yang ketiga, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Yang keempat, pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama
Di bawah pengawasan anggota masyarakat memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Yang keenam, kemampuan bersaing. Materi yang kedua, klasifikasi sistem Indonesia. Sistem ekonomi dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam dua kelompok berdasarkan mekanisme dan koordinasinya serta berdasarkan ideologi, yaitu satu, berdasarkan mekanisme dan koordinasinya, sistem ekonomi tradisional atau tradition ekonomi. Mekanisme koordinasinya berdasarkan tradisi berlaku dalam perekonomian yang masih sederhana. Kegiatan ekonomi sangat terbatas, di mana tujuan ekonomi tidak untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau subsistence level. Yang B, sistem ekonomi komando atau komando ekonomi. Mekanisme koordinasinya berdasarkan komando dari pusat kekuasaan atau central authority. Lembaga yang diberikan hak koordinasi ekonomi disebut perencanaan terpusat. Sistem ekonomi komando sangat menolak mekanisme pasar. Menurut mereka, sistem perencanaan terpusat sangat efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Yang C, sistem ekonomi pasar atau market ekonomi, mengandalkan kekuatan permintaan dan penawaran sebagai alat alokasi yang efisien. Dua, berdasarkan ideologi. Sistem ekonomi kapitalis atau kapitalis ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Sistem ekonomi ini juga memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya ekonomi atau faktor. Secara garis besar, ciri-ciri ekonomi kapitalis atau liberal adalah sebagai berikut. Satu, motif yang menggerakkan perekonomian secara mencari keuntungan. Dua, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Menurut Jean Baptiste Say, pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien jika dilandasi dengan semangat individu yang rasional dalam memperjuangkan keuntungan pribadi, sehingga timbullah individualisme, ekonomi, dan kebebasan dalam berekonomi. Yang ketiga, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang keempat, campur tangan pemerintah diminimalkan. Bagi Smith, bila suatu individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa campur tangan pihak pemerintah, maka seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak nampak, the invisible hand, untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat. Kebebasan ekonomi itu juga diilhami oleh pendapat seorang ekonom Prancis, Jean Baptiste Say. Menurut pemerintah tidak dibolehkan turut serta dalam dunia usaha. Laissez non nos faire, bahasa Prancis, jangan mengganggu kita dunia usaha. Kata ini dikenal kemudian sebagai tidak adanya interferensi. Yang B, sistem ekonomi sosialis atau sosialis ekonomi. Sistem ekonomi sosialis atau komunis adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun selanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Dalam sistem ekonomi ini, pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menurut sosialis, kemakmuran akan tercapai dengan berdasarkan pada kemakmuran bersama melalui konsep kepemilikan sosial. Sosialisme sebagai gerakan ekonomi muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari kapitalisme. Dalam masyarakat sosialis, hal yang menonjol adalah kolektif rasa kebersamaan. Yang C, sistem ekonomi Islami atau Islamic ekonomi. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi atau ajaran-ajaran syariat Islam. Sistem ekonomi ini memiliki cita-cita yang bertujuan mensejahterakan umat dengan sumber daya ekonomi yang dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Dalam sistem ekonomi Islam, ini memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi syariah.
Berbeda halnya dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan berada pada individu mutlak, ataupun sistem ekonomi sosialis yang mengedepankan kepemilikan terpusat yang diatur oleh negara. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan atas suatu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara manusia hanya sebagai khalifah atas harta miliknya. Hak kepemilikan. Dalam ajaran Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hak milik individual, yang kedua hak milik umum, yang ketiga hak milik negara. Konsep kepemilikan. Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau individu dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Lama kepemilikan manusia terhadap suatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat atau keperluan hidup orang banyak harus menjadi milik umum. Kebebasan berekonomi. Dalam pandangan kapitalisme yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas pada setiap individu, memungkinkan individu mengejar kepentingan sendiri untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginan. Dengan demikian, maka konsep kebebasan tersebut akan menimbulkan kekacauan dan dalam proses distribusi kekayaan. Islam juga tidak sejalan dengan sistem ekonomi sosialis yang mengabaikan konsep kepemilikan pribadi, sehingga tidak ada kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, kepemilikan atau kebebasan individu dibenarkan selama masih sesuai dengan syariat Islam, sekaligus memberikan ruang gerak pula pada pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam. Spiritualisme dan dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kontemporer hanya terfokus pada utilitas atau kepuasan dan nilai materialis suatu barang tanpa menyentuh nilai-nilai spiritualisme dan etika kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi Islam terhadap dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai bukan hanya semata-mata materi saja, tetapi didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia atau falah dan kehidupan yang baik atau hayat ibah yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio, ekonomi dan menuntut kepuasan yang seimbang baik dalam bentuk kebutuhan jasmani, materi maupun rohani atau jiwa. 6. Konsep rasionalitas ekonomi. Setiap analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelakunya. Secara umum diasumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi, pelaku ekonomi selalu berpikir dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungannya. Dalam pendekatan ekonomi konvensional, terutama kapitalis, aspek moral dan etika acap kali diabaikan bila tidak sesuai dengan perilaku yang menurutnya rasional. Artinya, konsep etis dan tidak etis dalam melakukan aktivitas ekonomi, misalkan konsumsi, dianggap dapat mengorbankan kepentingan individu dalam memuaskan kebutuhannya. Sementara dalam pandangan Islam, perilaku ekonomi di samping didasarkan pada pertimbangan rasional atau memperoleh pahala atau masalah yang lebih besar, juga mengedepankan pada aspek nilai-nilai ilahiyah, etika, dan moral. D. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya di dalamnya sistem ekonomi campuran terdapat paduan unsur kapitalisme dan sosialisme. Aspek penting yang menjadi cirinya adalah tingkat kebebasan ekonomi individu, termasuk kepemilikan industri secara individu yang bersipadu dengan ekonomi terancang atau termasuk campur tangan atas tanggung jawab sosial, pemulihan lingkungan, atau pemilikan aset atau sumber pengeluaran oleh negara. Pada praktiknya, banyak negara mulai dari Amerika Serikat hingga Kuba menjalankan sistem perekonomian yang dapat dianggap sebagai ekonomi campuran. Bahkan Indonesia pun menganut sistem ekonomi campuran dengan sistem ekonominya Pancasilanya. Materi yang ketiga, landasan sistem ekonomi Indonesia.
Ketertiban pemerintah dalam menjalankan ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi antara lain kebijaksanaan fiskal dan moneter. Yang ketiga, secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan sosial. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada satu, ketuhanan yang Maha Esa atau berlakunya etik dan moral agama bukan materialisme. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab atau tidak mengenal pemerasan dan eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia berlakunya kebersamaan asas kekeluargaan, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi dalam ekonomi. Yang keempat, kerakyatan atau mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Yang kelima, keadilan sosial atau persamaan atau emansipasi kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang seorang. Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila dengan kelengkapannya yaitu pasal-pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34. Pembahasan mengenai pasal-pasal. Satu, pasal 18A ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 23 ayat 1, anggaran pendapatan Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Pasal 23 ayat A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23D, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ayat pertama, fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sebaliknya, dalam demokrasi ekonomi perlu dihindari timbulnya ciri-ciri negatif sebagai berikut. Yang pertama, sistem free fight liberalisme atau eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Yang kedua, sistem etatisme mendesak dan mematikan kreasi unit-unit di luar sektor negara. Yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi atau monopoli kelompok tertentu. Sistem ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, koperasi sebagai soko guru perekonomian. Yang kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang ketiga, adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. Yang keempat, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Yang kelima, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Materi keempat, unsur-unsur kebijakan ekonomi. Satu, kebijakan harga dan upah. Melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen ditetapkan harga minimum, biasanya diterapkan pada bidang pertanian. Melindungi pekerja ditetapkan upah minimum. Dua, kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Dikenal kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingannya dengan industri di luar negeri. Yang keempat, kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung sebuah angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Yang keenam, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaan uang yang beredar. Ketujuh, kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara, fiskal berkaitan dengan pajak. Yang kedelapan, kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki tiga unsur, yaitu suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, kenaikan pendapat per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Materi yang kelima, kebijakan ekonomi makro mengenal kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan ekonomi makro merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan utama menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif. Setiap kebijakan ekonomi dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada. Dalam konteks ini, dua kebijakan utama yang dibahas adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi pemerintah dalam mengolah pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk memengaruhi sistem ekonomi agar mencapai kesejahteraan ekonomi yang maksimal. Instrumen kebijakan fiskal mencakup anggaran belanja seimbang, pengelolaan anggaran, dan pembiayaan fungsional. Anggaran belanja seimbang adalah bentuk anggaran yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian, berfungsi untuk menjaga keseimbangan anggaran dalam jangka panjang. Pengeluaran anggaran merupakan upaya untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dalam menyesuaikan anggaran yang berkaitan dengan hubungan belanja pemerintah dan penerimaan pajak. Sementara itu, pembiayaan fungsional adalah pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional dengan fungsi utama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Di sisi lain, kebijakan moneter adalah bentuk pengendalian dan pengarahan kegiatan perekonomian makro menuju kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar.
Tujuan utama kebijakan moneter adalah meningkatkan output keseimbangan dan menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi. Instrumen kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka, open market operation, diskonto, dan cadangan wajib minimum. Selain instrumen-instrumen tersebut, pemerintah juga dapat melakukan himbauan moral kepada lembaga keuangan. Dalam situasi krisis keuangan, Bank Indonesia dapat melelang sertifikatnya atau membeli surat-surat berharga di pasar modal. Jika tingkat kegiatan ekonomi masih di bawah harapan, Bank Sentral akan menurunkan tingkat suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Misalnya, saat perekonomian mengalami resesi, jumlah uang yang beredar perlu ditambah dengan cara membeli surat-surat berharga untuk mendorong kegiatan ekonomi. Sebaliknya, untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan pada saat inflasi, sejumlah uang yang beredar harus dikurangi dengan cara menjual surat-surat berharga. Dengan demikian, kebijakan moneter berperan vital dalam mengelola likuiditas di pasar dan mempengaruhi tingkat suku bunga untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dan moneter saling melengkapi dalam upaya pemerintahan untuk menstabilkan dan mengembangkan perekonomian. Kebijakan fiskal berfokus pada sisi pengeluaran dan pendapatan pemerintah melalui pajak, sementara kebijakan moneter berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Keduanya merupakan alat penting bagi pemerintah untuk merespon tantangan ekonomi baik dalam kondisi normal maupun krisis demi mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjut. Keseimbangan kebijakan makroekonomi. Kebijakan ekonomi makro yang mencakup fiskal dan moneter adalah instrumen fundamental pemerintah untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya bekerja secara sinergis, di mana kebijakan fiskal berfokus pada sisi permintaan agregat melalui pengeluaran dan pajak, sementara kebijakan moneter mengelola sisi penawaran uang dan suku bunga. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga mendukung tujuan jangka panjang seperti penciptaan lapangan kerja dan pengendalian inflasi. Tanpa koordinasi yang efektif antara kedua kebijakan ini, upaya stabilisasi ekonomi bisa menjadi kurang efektif atau bahkan kontradiktif. Peran kebijakan fiskal dalam kesejahteraan. Kebijakan fiskal bukan hanya tentang mengumpulkan pajak dan membelanjakan uang, tetapi juga merupakan alat strategis untuk mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Melalui instrumen seperti anggaran belanja seimbang, pengelolaan anggaran, dan pembiayaan fungsional, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi. Anggaran belanja seimbang misalnya menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan fiskal, sementara pembiayaan fungsional dapat digunakan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Fleksibilitas pajak seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19 menyoroti kemampuan kebijakan fiskal untuk beradaptasi dengan kondisi krisis, memberikan stimulus yang diperlukan atau meredam gejolak ekonomi. Dinamika pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran dalam kebijakan fiskal adalah upaya berkelanjutan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi. Ini melibatkan penyesuaian hubungan antara belanja pemerintah dan penerimaan pajak. Dalam praktiknya, ini berarti pemerintah harus responsif terhadap siklus ekonomi, meningkatkan belanja atau memotong pajak selama resesi yang untuk merangsang permintaan dan sebaliknya, selama periode inflasi atau pertumbuhan berlebihan. Tantangan utamanya adalah menjaga disiplin fiskal sambil tetap fleksibel untuk merespon perubahan kondisi ekonomi, memastikan bahwa intervensi fiskal tidak menciptakan masalah utang jangka panjang atau distorsi pasar. Kontrol moneter untuk stabilitas. Kebijakan moneter adalah kunci untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga yang secara langsung memengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen seperti operasi pasar terbuka, diskonto, dan cadangan wajib minimum memberikan bank sentral kekuatan untuk memengaruhi likuiditas di pasar. Misalnya ketika bank sentral membeli surat berharga
Ini meningkatkan jumlah uang beredar, menurunkan suku bunga dan mendorong investasi serta konsumsi. Sebaliknya, menjual surat berharga akan mengurangi uang beredar, menaikkan suku bunga dan mendinginkan ekonomi yang terlalu panas. Kemampuan bank sentral untuk secara proaktif menyesuaikan instrumen ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Respon kebijakan terhadap krisis. Baik kebijakan fiskal maupun moneter menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi dalam menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19. Kebijakan fiskal dapat memberikan stimulus langsung melalui pengeluaran pemerintah dan keringanan pajak, sementara kebijakan moneter dalam menurunkan suku bunga dan menyediakan likuiditas untuk mencegah krisis keuangan. Studi tentang fleksibilitas pajak selama COVID-19 menggarisbawahi pentingnya memiliki alat yang dapat disesuaikan untuk merespon guncangan eksternal, kemampuan pemerintah dan bank sentral untuk berkoordinasi dan menerapkan langkah-langkah yang tepat, waktu dan terukur adalah krusial untuk memitigasi dampak negatif krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi. Pengaruh suku bunga pada ekonomi. Tingkat suku bunga yang diatur oleh kebijakan moneter memiliki dampak signifikan pada kegiatan ekonomi. Penurunan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong pinjaman dan investasi karena biaya modal menjadi lebih murah yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat mengerem pengeluaran dan investasi, membantu mengendalikan inflasi. Oleh karena itu, keputusan bank sentral mengenai suku bunga harus dipertimbangkan dengan cermat, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan prospek masa depan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga. Himbauan moral sebagai instrumen pelengkap. Selain instrumen kebijakan moneter yang lebih formal seperti operasi pasar terbuka, Bank Sentral juga dapat menggunakan himbauan moral meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Himbauan moral dapat menjadi alat yang efektif untuk mempengaruhi perilaku lembaga keuangan dan masyarakat. Dalam situasi tertentu, komunikasi dan persuasi dari otoritas moneter dapat membantu mengarahkan ekspektasi dan tindakan pelaku pasar sesuai dengan tujuan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga pada aspek komunikasi dan kepercayaan. Materi keenam, globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk berikut. Yang pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif biaya masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio maupun langsung di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol setelah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT, Build, Operate, Transfer, bersama mitra usaha dan mancanegara. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka movement akan semakin mudah dan bebas. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain.
dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia. Untuk barang-barang yang sama, sebagai contohnya KFC, celana jeans Levi's, atau hamburger melanda pasar-pasar di mana akibat selera masyarakat dunia, baik yang berdomisili di kota maupun di desa menuju pada selera global. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan atau non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Dampak globalisasi ekonomi. Dampak positifnya dari aspek kreativitas dan daya saing dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. Dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Dampak negatifnya, kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negeri ini. Membanjirnya produk-produk negeri asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill dan dikuasai ekspatriat asing. Beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Satu, perlunya pemerintah yang pro rakyat. Yang kedua, pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri. Yang ketiga, harus mengembangkan lokal ekonomi. Yang keempat, perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat, pasar domestik, dan fasilitas publik. Yang kelima, perluasan pengembangan usaha bersama. Yang keenam, membuat pasar kebutuhan dan pemerintahan nasional. Yang ketujuh, penguasaan industri pengolahan barang mentah hasil sumber daya alam Indonesia. Materi ketujuh, badan usaha milik negara, ciri-ciri BUMN. Yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang keenam, untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang ketujuh, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Melaya- Melayani kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham, bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenis BUMN. Satu, perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri persero adalah sebagai berikut. Satu, pendirian
Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. Kedua, pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Tiga, statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Keempat, modalnya berbentuk saham. Yang kelima, sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris. Yang ketujuh, menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah. Delapan, apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS. Jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas. Terus bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan. Dipimpin oleh direksi, laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan, tidak mendapat fasilitas negara, tujuan utama memperoleh keuntungan, hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata, pegawainya berstatus pegawai swasta. Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi persero adalah PT PP Pembangunan Perumahan, PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk pada akhir tahun 2002, 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada swasta, sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Garuda Indonesia Airways atau GAA. Dua, perusahaan jawatan, Perjan. Perusahaan jawatan atau Perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui sebagai berikut: memberikan pelayanan kepada masyarakat, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri dan dirjen departemen yang bersangkutan. Status karyawannya adalah pegawai negeri. Contoh perusahaan jawatan atau Perjan: Perjan RS Jantung Harapan Kita, Perjan RS Cipto Mangkusumo, Perjan RS AB Harahap Kita, Perjan RS Sanglah, Perjan RS Karyadi, Perjan RS M Dejamil, Perjan RS Fatmawati, Perjan RS Hasan Sadikin, Perjan RS Sardico, Perjan RS M Hussein, Perjan RS Dr. Wahidin, Perjan RS Kanker Darmais, Perjan RS Persahabatan. Perusahaan jawatan kereta api bernaung di bawah Departemen Perhubungan sejak tahun 1991. Perusahaan jawatan kereta api atau PIKA menjadi perusahaan umum kereta api atau PROMKA, berubah menjadi perusahaan negara kereta api atau PENKA, dan yang terakhir berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Tiga, perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum atau perum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan umum atau perum: yang pertama, melayani kepentingan masyarakat umum, dipimpin oleh seorang direksi atau direktur, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta, yang artinya perusahaan umum atau perum bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak, dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan masyarakat. Pekerjaannya adalah pegawai perusahaan swasta, memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Contohnya, Perum Pegadaian, Perum Jasa Tirta, Perum Damri, Perum Antara, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka. Modalnya dapat berupa saham dan obligasi bagi perusahaan yang go publik, dapat menghimpun dana dari pihak. Badan Usaha Milik Daerah, ciri-ciri BUMD. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang, melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan, sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan masyarakat, sebagai sumber pemasukan negara,
Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara lain, baik berupa bank maupun non-bank. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN dan mewakili BUMN di pengadilan. Tujuan pendirian BUMD: memberikan sumbangsi pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, mengejar dan mencari keuntungan pemerintahan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Contoh perusahaan jawatan perjan. Materi ke-8. Daftar BUMN terbesar di Indonesia dari sisi aset. Indonesia memiliki 113 perusahaan badan usaha milik negara BUMN. Dari jumlah tersebut, beberapa BUMN menonjol karena skala asetnya yang sangat besar, menunjukkan peran vital mereka dalam perekonomian nasional. 7 BUMN terbesar di Indonesia berdasarkan nilai aset yang tercatat pada laporan keuangan terbaru. Mereka umumnya per semester 1 atau kuartal 2 tahun 2020. Yang pertama, PLN memimpin daftar BUMN terbesar dengan aset mencapai 1,617,55 triliun per semester, menunjukkan dominasinya dalam sektor energi dan infrastruktur kelistrikan. BRI menempati posisi kedua dengan aset 1,387,76 triliun per kuartal 2 tahun 2020, menegaskan perannya sebagai bank terbesar yang berfokus pada UMKM. Bank Mandiri berada di urutan ketiga dengan aset 1,6169 triliun per semester 1 tahun 2020, menunjukkan kekuatan di segmen korporasi dan retail. Pertamina, raksasa energi nasional, memiliki aset 984,93 triliun per semester 1 pada tahun 2020, vital untuk ketahanan energi Indonesia. BNI tercatat memiliki aset 813,30 triliun, memperkuat posisi sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia. BTN, Bank Fokus Perumahan, mencatat aset 314,60 triliun per kuartal 2 tahun 2020, mendukung program kepemilikan rumah. Yang terakhir, Telkom Indonesia memiliki total aset 246,35 triliun, menunjukkan investasinya dalam infrastruktur telekomunikasi dan digital. Dominasi sektor strategis oleh BUMN. Daftar ini secara jelas menunjukkan bahwa BUMN memegang kendali atas sektor-sektor vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia, yaitu energi, PLN Pertamina Perbankan, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, dan bertelekomunikasi Telkom. Aset yang sangat besar di sektor-sektor ini mencerminkan peran krusial BUMN dalam menyediakan layanan dasar, infrastruktur, dan pembiayaan yang mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di negara ini. Keberadaan mereka memastikan bahwa layanan esensial tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat, serta menjadi pilar stabilitas ekonomi nasional. Skala investasi dan infrastruktur. Nilai aset yang fantastis dari BUMN ini, terutama PLN dan Telkom, mengindikasikan skala investasi yang masih dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. PLN dengan aset lebih dari 1,600 triliun menunjukkan investasi besar dalam pembangkitan listrik, jaringan transmisi, dan distribusi yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Demikian pula Telkom dengan aset lebih dari 2,46 triliun mencerminkan investasi besar dalam jaringan serat optik, menara telekomunikasi, dan teknologi digital. Investasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas layanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan efisiensi. Peran sentral perbankan BUMN. 4 dari 7 BUMN terbesar adalah bank, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Dengan total aset gabungan yang sangat besar, hal ini menegaskan peran sentral perbankan BUMN dalam sistem keuangan Indonesia. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyalur kredit dan pengelola dana masyarakat, tetapi juga sebagai agen pembangun yang mendukung berbagai sektor ekonomi, mulai dari UMKM, korporasi besar, hingga pembiayaan perumahan. Skala aset ini juga menunjukkan kepercayaan publik dan pasar terhadap stabilitas dan
kapabilitas bank-bank milik negara ini. Kontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional. Aset yang dimiliki oleh BUMN ini bukan sekedar angka finansial, melainkan representasi dari kapasitas dan kapabilitas negara dalam mengolah sumber daya dan menyediakan layanan publik. Pertamina misalnya dengan aset mendekati 1.000 triliun adalah tulang punggung ketahanan energi nasional. Keberadaan BUMN dengan aset besar ini memberikan kekuatan finansial yang signifikan bagi negara untuk menghadapi gejolak ekonomi global, membiayai pembangunan, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penyajian data aset berdasarkan laporan keuangan semester 1 tahun 2020 atau kuartal 2 2020 menunjukkan adanya praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja BUMN. Informasi ini penting bagi publik dan investor untuk memahami kondisi finansial perusahaan-perusahaan milik negara. Data yang terukur dan terpublikasi memungkinkan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan BUMN. Potensi pertumbuhan dan ekspansi. Meskipun sudah memiliki aset yang sangat besar, BUMN ini masih memiliki potensi besar untuk terus bertumbuh dan berekspansi, baik di pasar domestik maupun internasional. Investasi berkelanjutan dalam teknologi inovasi produk dan perluasan jangkauan layanan akan menjadi kunci. Misalnya PLN terus berinvestasi dalam energi terbarukan, sementara Telkom berupaya memperkuat ekosistem digital. Pertumbuhan ini akan semakin memperkuat posisi mereka sebagai pemain kunci dalam perekonomian regional dan global. Sinergi dan dampak sosial ekonomi. Keberadaan BUMN dengan aset sebesar ini juga memungkinkan antara BUMN untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Misalnya, sinergi antar bank BUMN dengan PLN dan atau Pertamina dalam pembiayaan proyek-proyek strategis. Selain itu, dampak sosial ekonomi dari operasional BUMN sangat signifikan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Materi ke-9, Koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional adalah satu, keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, yang kedua, pengelolaan yang demokratis, yang ketiga, partisipasi anggota dalam ekonomi, yang keempat, kebebasan dan autonomi, yang kelima, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya. Koperasi pembelian atau pengadaan konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai ke tangan konsumen. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Satu, koperasi primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi yang pertama, koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
Yang kedua, gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Yang ketiga, induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir dan pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Koperasi di Indonesia, menurut Undang-Undang Tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Pada tahun 1896, seorang pamungpraja Pati R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. De Wolfvifan Westerredo sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi kredit padi. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Pada tahun 1933 keluar undang-undang yang mirip Undang-Undang Nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan Koperasi Kumiai. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Fungsi dan peran Koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu: 1. Pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Yang kedua, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Yang keempat, mengembangkan perekonomian nasional. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Arti lambang koperasi. Yang pertama, perisai. Upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon anggota dengan memenuhi beberapa persyaratan. Yang kedua, rantai di sebelah kiri, ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh bahwa anggota sebuah koperasi adalah pemilik koperasi tersebut, maka sebuah anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai anggaran dasar AD, anggaran rumah tangga, koperasi, dengan bersama-sama bersepakat mentaati anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, maka padi dan kapas akan mudah diperoleh. Kapas dan padi di sebelah kanan, kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi, kapas sebagai bahan dasar sandang pakan dan padi sebagai bahan dasar pangan makanan. Mayoritas sudah disebut makmur sejahtera jika cukup sandang dan pangan. Timbangan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua anggota koperasi harus adil dan seimbang antara rantai dan padi kapas, antara kewajiban dan hak, dan yang menyeimbangkan itu adalah bintang dalam perisai. Yang kelima, bintang dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti tubuh dan bintang bisa diartikan hati.
Yang keenam, pohon beringin, simbol kehidupan. Sebagaimana pohon dalam gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga, dahan pohon disebut kayu, dari bahasa Arab hayu atau kehidupan. Timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi. Koperasi Indonesia. Koperasi yang dimaksud adalah Koperasi Rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. Tata kelola dan tata kuasa perekonomian di luar negeri juga baik, namun sebagai bangsa Indonesia harus punya tata nilai sendiri. Yang ke-8, warna merah putih. Warna merah dan putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia. Materi ke-10, sejarah ekonomi kreatif. Seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan berkembang pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Namun, pembabakan ekonomi kreatif diulas dari zaman modern, yaitu para era pencerahan sebagai asal mula pemikiran dunia modern. Menurut definisi John Hawkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Menurut Harmaizar Z dalam buku Menangkap Peluang Usaha, menurut pakar bisnis J.C. Laretz dalam sebuah hasil risetnya menemukan bahwa keyakinan untuk memanfaatkan momentum artinya kita harus pandai-pandai mencari celah dan memanfaatkannya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan analis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Subsektor ekonomi kreatif. 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar barang seni, 4. Kerajinan, 5. Desain, 6. Fashion, 7. Video film dan fotografer. Yang kedelapan, permainan interaktif. Yang ke-9, musik. 10. Seni pertunjukan. 11. Penerbitan dan percetakan. 12. Layanan komputer dan piranti lunak. 13. Televisi dan radio. Yang keempat, riset dan pengembangan. Ini adalah contoh ekonomi kreatif seperti desainer, modern arsitektur, creative advertising, dan lain-lain. Mengapa ekonomi kreatif? Kontribusi ekonomi PDB menciptakan lapangan pekerjaan dan ekspor. Iklim bisnis, penciptaan lapangan usaha, dampak bagi sektor lain, pemasaran. Citra dan identitas bangsa, turisme, ikon nasional, membangun budaya dan warisan budaya dan nilai lokal. Sumber daya terbarukan, berbasis pengetahuan kreatif, grand community. Inovasi dan kreativitas, ide dan gagasan, penciptaan nilai, dampak sosial, kualitas hidup, peningkatan toleransi sosial. Ekonomi kreatif di Indonesia. Tahap ke-1 dari tahun 2005 hingga 2009 menata kembali dan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap ekonomi kreatif di segala bidang yang ditunjukkan untuk meningkatkan upaya penciptaan nilai tambah berbasis budaya. Tahap kedua tahun 2010 hingga 2014 menata kembali pengembangan ekonomi kreatif dan memperkuat SDM dan kelembagaan pengembangan ekonomi kreatif yang ditunjukkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Tahap ketiga, tahun 2015 hingga 2019, memantapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas dengan kemampuan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Tahap keempat, dari tahun 2020 hingga tahun 2024, mengarusutamakan kreativitas dan mewujudkan daya saing global berlandaskan keunggulan kompetitif di seluruh wilayah Indonesia yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam dan budaya lokal industri berdaya saing dinamis, beragam, dan berkelanjutan, serta iklim usaha yang kondusif. Tahun 2025, ekonomi kreatif sebagai penggerak terciptanya Indonesia yang berdaya saing dan masyarakat berkualitas hidup. Permasalahan dan tantangan. Jika orientasi kebijakan hanya untuk membina potensi atau merawat potensi kreatif penduduk Indonesia hingga bernilai ekonomi, maka ekonomi kreatif sebagai nomenklatur dalam suatu struktur pemerintah menjadi relevan, akan tetapi
bila orientasinya tidak sekedar menumbuhkan potensi ekonomi dari kegiatan kreatif penduduk, namun lebih jauh untuk mengenjot kegiatan kreatif penduduk menjadi suatu industri tersendiri yang kuat dan besar yang mampu menyumbangkan PDB yang signifikan, maka tentu saja yang tepat adalah dengan menggunakan nomenklatur industri kreatif. Kreativitas yang dituntut dalam ekonomi kreatif bukan hanya sekedar memodifikasi ulang atau menciptakan produk baru. Mungkin itu saja presentasi saya. Terkurang dan lebih, jika ada kata-kata yang penyebutan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.